Halo saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akhir zaman. Kita sampai di kitab Wahyu. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan dalam pasal-pasal kitab Wahyu, ada satu topik yang saya ingin bahas, rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa. Topik ini penting dan topik ini juga menjelaskan sebenarnya apa yang telah kita bahas selama ini. Jadi mari kita lihat rencana Tuhan buat bangsa-bangsa. Lanjutkan dari Wahyu pasal 7 dan juga gulungan kitab, bahwa di hadapan Tuhan ada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ini kerinduan hati Tuhan supaya segala bangsa bisa berada di hadapan Tuhan, supaya kasih Tuhan sampai bagi segala bangsa. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu beberapa prinsip dasar untuk kita mempunyai pemahaman yang sama. Yang pertama, prinsip dasar dulu yang saya mau taruh, bahwa Alkitab menyatakan Yerusalem adalah pusat dunia, menurut sudut pandang Alkitab. Jadi kalau apapun yang kita bahas, misalnya dari utara akan datang, dari selatan, utaranya mana, utaranya siapa, selatannya siapa, tolak ukurnya itu Yerusalem. Yerusalem dari sudut pandang Tuhan adalah pusat dunia. Secara geografis, jadi kalau barat, utara, timur, titik awalnya dari Yerusalem. Yehezkiel 5 ayat 5 berkata, "Inilah Yerusalem, di tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia." Bahasa Inggrisnya in the midst of the nations, di tengah bangsa-bangsa. Juga Yehezkiel 38 ayat 12. Ada umat Tuhan dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa, mereka diam di pusat bumi. Salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, they dwell in the middle of the earth, di tengah, memang di pusat bumi. Sudut pandang Tuhan melihat lokasi Yerusalem itu pusat bumi. Selanjutnya, Alkitab menyatakan keselamatan harus tersebar sampai ke ujung bumi. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Allah datang kepada kamu dan akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi itu di mana? Itu sekedar istilah atau apa? Kenapa ujung bumi istilahnya? Kalau bumi itu bulat dan memang bumi adalah bulat, di mana ujungnya? Karena bumi bulat, ujung bumi adalah lokasi awal. Kalian akan jadi saksiku di Yerusalem, titik awal Pentakosta, Yudea, provinsinya, Samaria, daerah sekitarnya, dan menyebar terus sampai ke ujung bumi, artinya sampai ke seluruh bangsa. Di seluruh dunia balik ke Yerusalem. Keselamatan titik awal dari Yerusalem menyebar untuk seluruh bangsa, seluruh suku dan bahasa, tapi akan kembali ke Yerusalem. Begitu cara kita melihatnya. Karena Injil Kerajaan harus diberitakan sampai ke segala bangsa, setelah itu baru tiba kesudahannya. Karena pernyataan kasih Tuhan buat seluruh bangsa adalah tanda utama akhir zaman. Jadi kalau orang tanya apa yang menjadi tanda kita tahu ini akhirnya, apakah pandemi, krisis ekonomi, atau peperangan? Jawabannya bukan. Tapi lihat apakah bangsa-bangsa menerima kasih Tuhan. Apakah ada terobosan kasih Tuhan di tengah bangsa-bangsa? Karena harus diberitakan dulu sampai ke seluruh dunia, kesaksian buat semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Kesudahan tidak akan datang sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kalau sudah ada terobosan ke semua bangsa, baru bisa terjadi. Lebih lanjut, Kisah Para Rasul 3 juga mengatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini ayat yang menurut saya sangat lugas, sangat jelas, dan jelas sekali. Kristus harus tinggal
tidak bisa datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau belum ada waktu pemulihan segala sesuatu, ya belum bisa datang. Jadi apa tanda utama akhir zaman? Bukan bencana, peperangan, kelaparan, pandemi. Tanda utama akhir zaman pernyataan kasih Tuhan kepada segala bangsa. Orang boleh pilih, bukan berarti semua orang harus ikut Tuhan. Bukan, orang punya kehendak bebas, boleh pilih. Tapi ada terobosan kasih Tuhan, ada kesempatan buat orang dari berbagai bangsa menerima Tuhan. Pilihan di tangan orangnya, tapi kesempatan kasih Tuhan sampai ke setiap orang. Jadi ini yang kita katakan, kalau bumi itu bulat, titik awal menjadi ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, balik sampai ke ujung bumi itu mana? Balik sampai ke Yerusalem lagi. Ini landasan yang kita mau jelaskan terlebih dahulu. Lebih lanjut, kita juga membahas mengenai kepenuhan umat Tuhan. Apa itu kepenuhan umat Tuhan? Tuhan membuat Israel dan gereja menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Jadi kepenuhan penggabungan Israel dengan seluruh bangsa menjadi satu manusia baru di hadapan Tuhan. Nah, kita akan sekarang melihat bagaimana sih rencana Tuhan mengenai satu manusia baru ini. Apa yang Alkitab katakan mengenai pertobatan bangsa-bangsa? Mari kita lihat. Di Roma 11 menyatakan, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain. Jadi Injil harus diberitakan ke seluruh dunia supaya jumlah bangsa-bangsa lain yang perlu bertobat penuh, karena Tuhan sudah tahu. Bukan karena Tuhan menentukan ini selamat, ini nggak selamat, bukanlah. Tapi Tuhan tahu kok jumlahnya, orang-orang yang mau ikut dia. Dan setelah selesai, baru Israel selamat. Israel sebagian jadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi keselamatan Israel menunggu jumlah yang penuh, yang genap dari bangsa-bangsa. Jadi Injil harus diberitakan ke semua bangsa. Baru Israel akan bertobat. Akan ada kebangunan rohani di Israel. Roma 10 ayat 19 berkata, tapi apakah Israel menanggapnya? Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat, membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi pertobatan, keselamatan buat bangsa-bangsa lain, nanti itu akan membuat Israel cemburu, memprovokasi Israel. Mereka akan kaget dan bilang, loh kok berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain? Bahkan sampai ke bangsa-bangsa musuh Israel. Itu membuat mereka cemburu, kalau istilah Alkitabnya. Mereka kaget, mereka bingung, dan akhirnya membuka hati mereka untuk bertobat. Karena itu membuat provokasi, membuat kebingungan, membuat cemburu. Kenapa berkat Abraham kok sampai ke bangsa-bangsa lain? Roma 11:31 berkata, demikian juga mereka sekarang Israel nggak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita, bangsa-bangsa di luar Israel, perlu menyatakan kasih Tuhan kepada seluruh bangsa sampai balik ke ujung bumi, yaitu ke Israel. Bangsa-bangsa punya tanggung jawab untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang Israel balik. Itu rencana Tuhan. Alkitabnya ayatnya ngomong jelas, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka beroleh kemurahan. Roma 11 ayat 11. Apakah mereka tersandung dan jatuh? Sekali-sekali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Karena jika pelanggaran mereka berarti kekayaan buat dunia, kekurangan mereka
kekayaan bagi bangsa-bangsa, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi Alkitab bilang waktu Israel menolak Mesias, dalam keadaan itu justru Tuhan memakai untuk membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Bagaimana nanti di akhir zaman, waktu mereka menerima Mesias, waktu mereka mengalami pertobatan. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi nanti pada saat Israel bertobat, menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias mereka, akan ada kebangunan rohani besar dunia lagi. Dan Injil akan diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan akan ada kebangunan rohani besar, kebangunan rohani terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kalau penolakan mereka berarti pendamaian, apalagi penerimaan mereka. Itu berarti hidup. Jadi keselamatan Israel akan memicu kebangunan rohani dunia lagi di akhir zaman. Jadi itu pola pikirnya. Injil harus diberitakan ke bangsa-bangsa, balik seluruh bangsa sampai balik ke Yerusalem. Dan dari situ akan ada kebangunan rohani besar untuk bangsa-bangsa terakhir kalinya sebelum kedatangan Tuhan kedua. Nah, kita lihat sekarang beberapa janji kebangunan rohani yang ada di Alkitab. Yang terkenal di Yoel pasal 2. Kemudian Tuhan mencurahkan roh ke atas manusia, ke atas semua manusia. Walaupun Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, tapi yang menerima roh Tuhan ya umat Tuhan. Anak-anakmu akan bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna penglihatan atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Jadi yang menerima roh Tuhan itu umat Tuhan. Tersedia, available buat semua manusia. Tapi yang menerima hanya orang-orang yang mau, hanya umat Tuhan pada awalnya. Dan Tuhan akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Dan ini bicara mengenai perubahan bumi. Ini ngomong apa? Meterai. Meterai ke-6 kan? Darah, api, gumpalan asap, matahari berubah gelap gulita, bulannya di darah, meterai ke-6. Intinya sebelum datang hari Tuhan, ada perubahan bumi yang dahsyat, bencana, dan berbagai hal terjadi. Dalam kondisi perubahan zaman seperti itu, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion, di Yerusalem akan ada keselamatan. Jadi umat Tuhan yang menerima roh Tuhan akan menjadi terang. Umat Tuhan yang menerima roh Tuhan akan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Karena di tengah perubahan zaman, di tengah berbagai keadaan, tadi disebut secuplik mengenai meterai ke-6, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau nggak ada yang mengabarkan? Ya pasti ada yang mengabarkan. Umat Tuhan. Umat Tuhan yang menerima roh Tuhan akan menjadi terang di akhir zaman. Akan ada kebangunan rohani di akhir zaman. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem, itu secara rohani bicara mengenai gereja Tuhan. Akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Tiap orang yang dipanggil termasuk orang yang terlepas. Kebangunan rohani akhir zaman. Dan ada ayat-ayat lain di Alkitab yang luar biasa. Yesaya berkata, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi. Seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya. Habakuk 2, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Akan ada kesempatan orang mengenal Tuhan, mengetahui kasih Tuhan. Orang punya kehendak bebas, tapi kita mau semaksimalnya, sebisa-bisanya orang mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil, menerima kasih Tuhan. Itu tanda akhir zaman utama.
Tanda akhir zaman utama adalah pernyataan kasih Tuhan untuk seluruh bangsa. Kalau orang mau tanya kapan Tuhan datang, bagaimana cara melihat waktu kedatangan Tuhan yang paling akurat? Bukan bencana ya. Bukan pemberontakan, peperangan, kesulitan, bukan. Bagaimana sih cara melihat kedatangan Tuhan? Caranya melihat apakah Injil sudah sampai ke seluruh bangsa belum? Apakah Injil sudah sampai balik ke Yerusalem atau belum? Makin dekat, bangsa-bangsa bertobat. Bangsa-bangsa di Israel dan di sekitarnya bertobat. Nah, akhir zaman sudah dekat. Itu timeline, itu cara paling akurat melihat kedatangan Tuhan. Bukan dengan bencana. Bukan dengan kesukaran. Kesukaran, tanda jauh kedatangan Tuhan. Tanda jauh. Tanda dekat, Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa. Setelah itu baru tiba kesudah. Pernyataan kasih Tuhan adalah tanda utama. Apakah akhir zaman dekat atau jauh? Jadi mari kita lihat, mari kita terlibat aktif untuk menyatakan kasih Tuhan. Dengan cara sederhana yang kita bisa. Karena itu caranya untuk terlibat dalam hidup kita sekarang, dalam rencana Tuhan. Pernyataan kasih Tuhan buat bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atas semua keadaan, di atas semua zaman. Dan Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada semua bangsa dalam setiap zaman. Termasuk pada zaman kita sekarang.